Assalamualaikum. Selamat datang semuanya di video kelompok 6. Kami akan membahas materi mengenai dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Di sini terdapat 3 poin, yaitu kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin, kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin, dan yang terakhir yaitu politik mercusuar. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasan poin pertama. Di poin pertama, yaitu ada kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin muncul setelah timbulnya kekacauan dalam bidang tata pemerintahan selama era demokrasi liberal. Pada era demokrasi terpimpin, terjadi dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juni 1959. Dekret ini pada dasarnya berasal dari konsep ABRI yang menginginkan penggunaan kembali Undang-Undang 1945. Dengan terbitnya keputusan yang baru, diharapkan bahwa stabilitas pemerintahan Indonesia akan meningkat, serta menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia tetap terjaga. Presiden Soekarno mencetuskan gagasan mengenai demokrasi terpimpin. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, di antaranya 1. Pembentukan MPRS. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS terbentuk dengan dasar Perpres nomor 2 pada tahun 1959. Anggota MPRS dipilih dan diangkat oleh Presiden dengan beberapa syarat, di antaranya menyetujui kembali kepada Konstitusi 1945, bersikap setia terhadap perjuangan Republik Indonesia, dan menyetujui manifesto politik. Ada 61 orang anggota DPR dan 200 orang wakil golongan yang tergabung dalam keanggotaan MPRS. Kala itu, ABRI mulai ikut terlibat dalam dunia politik. Ini sesuai dengan konsep dwi-fungsi ABRI yang diusulkan oleh Abdul Haris Nasution. Tugas MPRS hanya terfokus pada penetapan garis-garis utama haluan negara. Sejumlah keputusan yang diambil oleh MPRS meliputi A. Melaksanakan manifesto politik, B. Pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, C. Pidato Presiden yang berjudul Berdiri di Atas Kaki Sendiri sebagai Pedoman Revolusi dan Politik Luar Negeri. 2. Pembentukan DPR-GR. DPR dibubarkan setelah pemilu 1955 karena DPR menolak RAPBN 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Presiden kemudian menerbitkan peraturan presiden yang mengumumkan pemecatan Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan presiden lagi yang membentuk DPR-GR, tapi presiden yang mengatur terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR dengan anggota yang ditunjuk. Tugas DPR-GR adalah menjalankan program politik, mewujudkan aspirasi penderitaan rakyat, dan yang terakhir melaksanakan sistem demokrasi yang terarah. Penghancuran DPR dan pembentukan DPR-GR merupakan tanda-tanda nyata dari kemunduran demokrasi terpimpin. 3. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 pada tahun 1959. Lembaga pemerintahan utama negara dipimpin oleh kepala negara dan wakilnya, yaitu Ruslan Abdul Ghani. Tugas DPAS sendiri ialah memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh kepala negara dan menyampaikan saran kepada pemerintah. 4. Permasyarakatan Ajaran Nasakom. Nasakom adalah singkatan yang merujuk pada nasionalisme, keagamaan, dan komunisme. Wacana ini timbul dari kepala negara yaitu Insinyur Soekarno untuk menyatukan potensi pembangunan Indonesia. Presiden Soekarno menawarkan sebuah model pemerintahan yang disebut demokrasi terpimpin dengan pembentukan sebuah kabinet kolaboratif yang terdiri dari 3 golongan, di antaranya nasionalis yang diwakili oleh PNI, kelompok agama yang diwakili oleh Partai Masyumi dan NU, serta komunis yang diwakili oleh PKI. Semua organisasi atau badan tertentu harus mengimplementasikan konsep Nasakom tersebut. Menurut Presiden Soekarno, ideologi Nasakom mencerminkan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia pada masa itu. 5. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Kepala Negara menunjuk tim kerja pemerintahan. Karena tidak adanya wakil presiden, oleh karena itu, Presiden membuat jabatan Menteri Utama. Seorang insinyur bernama Insinyur Juanda diangkat menjadi pemegang posisi tersebut. Program Kabinet Kerja yang terkenal dengan nama TRIP Program. TRIP Program sendiri meliputi
A. Mencukupi kebutuhan sandang pangan, B. Menciptakan keamanan negara, C. Mengembalikan Irian Barat. 6. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional terbentuk berdasarkan Perintah Presiden nomor 13 pada tahun 1959. Front Nasional bertujuan untuk menggabungkan segala macam sumber daya nasional menjadi kekuatan yang akan mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan pembangunan. Presiden adalah pemimpin utama dalam Front Nasional. Tugas dari Front Nasional ini adalah A. Menyelesaikan revolusi nasional, B. Melaksanakan pembangunan, dan C. Mengembalikan Irian Barat. 7. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Muhammad Yamin memimpin Depernas yang terdiri dari 50 anggota. Tugas Depernas ialah mempersiapkan rancangan aturan pembangunan nasional sambil mengevaluasi pelaksanaannya. Pada tahun 1963, Depernas mengubah namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau BPNAS. Presiden mengambil alih posisi kepala organisasi ini. Tugas dari BPNAS adalah 1. Menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan 3. Menilai hasil kerja Mendataris MPRS. 8. Pembubaran Masyumi dan PSI. Pada tanggal 17 Agustus 1960, otoritas negara menghentikan kegiatan Partai Masyumi dan PSI. Dua partai tersebut dipertimbangkan untuk dibubarkan karena pemimpin-pemimpin mereka ikut membantu pemberontakan PRRI dan Permesta. Gagasan untuk membubarkan partai politik berasal dari Presiden Soekarno. Ini berkaitan dengan kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi liberal yang menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Adanya perbedaan pendapat tentang rencana pembubaran partai politik ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk Muhammad Hatta. Sebab itu, Muhammad Hatta lalu mundur dari posisinya sebagai Wakil Kepala Negara Indonesia pada tanggal 1 Desember 1956. Selanjutnya, pembahasan poin kedua. Di poin kedua yaitu ada kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini merupakan salah satu periode penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan keberanian dan kemandirian Indonesia dalam menentukan sikap dan kepentingan nasionalnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh negara-negara lain. Walaupun dalam kebijakan ini memiliki beberapa kelemahan dan kesalahan, tetapi kebijakan ini memiliki beberapa prestasi dan kontribusi. Berikut beberapa kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. 1. Ikut mendirikan organisasi non-blok. Pertama-tama, dapat dilihat bahwa dalam masa demokrasi terpimpin, Indonesia mengadopsi salah satu jenis kebijakan dalam hubungan internasional dengan mendirikan organisasi yang dikenal sebagai Gerakan Non-Blok. Organisasi gerakan ini didirikan sekitar bulan September tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. Pada saat tersebut, terbentuknya organisasi Gerakan Non-Blok dikarenakan meningkatnya keadaan politik global ketika terjadi krisis Kuba. Pada waktu itu, pasukan Amerika Serikat melakukan invasi terhadap negara Kuba yang menyebabkan kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia Ketiga antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Indonesia bersama dengan beberapa negara lainnya di Asia, Afrika, dan Eropa mengungkapkan bahwa mereka adalah negara-negara netral secara politik, tidak mengikuti aliansi Barat atau Timur. Oleh karena itulah, kemudian Indonesia beserta dengan 4 negara lain yang menjadi pelopor pembentukan Gerakan Non-Blok yang kemudian terlibat dalam pembentukan organisasi Gerakan Non-Blok yang dapat kita sebutkan diantaranya adalah Indonesia, Yugoslavia, India, Mesir, dan Ghana. Inilah 5 negara pelopor pembentukan organisasi Gerakan Non-Blok. Indonesia diwakili oleh Presiden Soekarno, Yugoslavia diwakili oleh Joseph Broz Tito, India diwakili oleh Jawaharlal Nehru, dan Mesir diwakili oleh Gamal Abdel Nasser, sedangkan Ghana diwakili oleh Huawei Nkrumah. Inilah 5 negara yang dianggap sebagai pelopor pembentukan organisasi Gerakan Non-Blok. 2. Mencanangkan Trikora. Di samping ikut berperan penting dalam pendirian Gerakan Non-Blok,
Salah satu strategi politik luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin adalah memperkenalkan Trikora atau dikenal juga sebagai Tri Komando Rakyat. Tri Komando Rakyat adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengambil kembali wilayah Irian Barat. Berdasarkan kesepakatan konferensi meja bundar mengenai masalah Irian Barat antara pemerintah Indonesia dengan Belanda, akan dibahas ulang setahun setelah perjanjian konferensi meja bundar, yang berarti setelah tanggal 27 Desember tahun 1950. Tepat setahun setelah penandatanganan konferensi meja bundar, menurut pandangan pemerintah Indonesia, Irian Barat seharusnya sudah diberikan oleh Belanda kepada Indonesia. Namun, sejalan dengan pengetahuan kita, hingga akhir periode demokrasi liberal, Belanda tidak pernah menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah damai dalam usaha untuk mendapatkan kembali wilayah Irian Barat, dimulai dengan perundingan bilateral pada masa pemerintahan Kabinet Natsir, ketika Menteri Luar Negeri Muhammad Rum berangkat ke Belanda untuk memulai pembicaraan dengan pemerintah Belanda mengenai Irian Barat. Pada masa Ali Sastro Amidjoyo pertama, langkah selanjutnya dilakukan ketika Indonesia mengajukan permasalahan Irian Barat pada sidang Majelis Umum PBB. Namun kemudian tidak berhasil, dan pada tahun 1955, saat konferensi Asia Afrika diadakan, negara-negara peserta konferensi memberikan dukungan kepada Indonesia dalam hal isu Irian Barat. Sayangnya, setiap upaya pemerintah untuk mencapai perdamaian selalu mengalami kegagalan, sehingga pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk membatalkan hasil KMB pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amidjoyo yang kedua. Kemudian, pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin di Yogyakarta, pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora, yaitu program Komando Rakyat yang baru. Langkah-langkah untuk mengambil kembali wilayah Irian Barat dari penguasaan Belanda. Trikora ialah komponen atas kebijakan hubungan internasional yang dikendalikan oleh pemerintah Indonesia guna memperoleh kembali Irian Barat. 3. Konfrontasi dengan Malaysia. Kebijakan politik internasional selanjutnya adalah konfrontasi dengan Malaysia. Pertikaian dengan Malaysia ini terjadi sejak tahun 1963 hingga tahun 1966. Dikarenakan tindakan Inggris yang memutuskan untuk membentuk Federasi Malaysia, sehingga memunculkan pertikaian antara pemerintahan Indonesia dengan Malaysia. Federasi ini menggabungkan Federasi Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura menjadi satu negara federasi yang disebut Malaysia. Pada tahun 1963, sebuah peristiwa penting terjadi. Pada saat itu, pembentukan Federasi Malaysia oleh pemerintah dianggap sebagai bentuk dari neokolonialisme dan imperialisme. Presiden Soekarno menentang terbentuknya Federasi Malaysia, sehingga terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. 4. Politik Nevos Oldevos. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin ini mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu Oldevos, Old Established Forces, dan Nevos, New Emerging Forces. Republik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini termasuk ke dalam negara blok ketiga atau bisa disebut sebagai negara Nevos, yang memiliki tujuan untuk memerangi imperialisme dan kolonialisme. Presiden Soekarno juga sebagai pelopor dari Navos. Selanjutnya, pembahasan poin ketiga. Di poin ketiga, yaitu ada politik mercusuar. Politik mercusuar adalah kebijakan politik yang diterapkan oleh Presiden Soekarno saat era demokrasi terpimpin dengan tujuan membuat Indonesia menjadi titik rujukan yang dapat memberikan pencerahan bagi kekuatan baru yang muncul, atau Nevos. Maksud dari penerapan kebijakan mercusuar ini lebih terkait dengan hal-hal yang diidamkan oleh Soekarno sebagai pemekarsa kebijakan mercusuar, yang antara lain sebagai berikut. 1. Politik mercusuar bertujuan untuk menjadikan Jakarta atau Indonesia sebagai mercusuar untuk menerangi negara-negara yang sedang berkembang. 2. Menjadi jembatan dalam mengemukakan gagasan penggalangan kekuatan dari negara-negara yang baru merdeka. 3.
kesenangan Presiden Soekarno terhadap simbolik bisa terlaksana ketika dia sangat bersemangat untuk menjadi pemimpin Nevos. Kebutuhan untuk dihargai bisa terpenuhi dengan munculnya Indonesia sebagai pemimpin yang dihormati di kawasan dan juga di internasional. 4. Impian Presiden Soekarno dalam membuat proyek-proyek terwujud, di mana pembangunan ini digunakan untuk menunjukkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain dan semakin posisi Indonesia di dunia internasional bisa diperhitungkan. Politik mercusuar yang diimplementasikan oleh Presiden Soekarno dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap demokrasi terpimpin. Hal ini disebabkan karena proyek tersebut dirancang dengan tujuan untuk menunjukkan keagungan Indonesia di hadapan dunia, bukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan ambisi Presiden Soekarno dalam menjadikan Indonesia sebagai mercusuar penerang bagi negara-negara New Emerging Force atau NEVO, Presiden Soekarno telah melaksanakan beberapa proyek yang memiliki nilai miliaran rupiah di masa demokrasi terpimpin, antara lain sebagai berikut. 1. Pembangunan gedung Stadion Senayan Jakarta. 2. Pembangunan ikon kota Jakarta yaitu Monumen Nasional atau Monas. Dan yang terakhir menyelenggarakan Asian Games keempat. Sekian video materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.